Materi yang pertama yaitu karakteristik balance scorecard. Karakteristik yang pertama yaitu tahap perkembangan atau growth. Berkembang merupakan tahap pertama dan tahap awal dari siklus kehidupan bisnis. Pada tahap ini, suatu perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan yang berpotensi untuk berkembang. Sasaran keuangan untuk growth stage menekankan pada presentasi tingkat pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan penjualan di berbagai pasar sasaran, kelompok pelanggan, serta wilayah. Yang kedua yaitu tahap bertahan. Sebagian besar unit bisnis dalam sebuah perusahaan mungkin berada pada tahap bertahan, situasi di mana unit bisnis masih memiliki daya tarik bagi penanaman investasi dan investasi ulang, tetapi diharapkan mampu menghasilkan pengembalian modal yang cukup tinggi. Proyek investasi akan lebih diarahkan untuk mengatasi berbagai kemacetan, perluasan kapasitas, dan peningkatan aktivitas perbaikan yang berkelanjutan. Karakteristik yang ketiga yaitu seimbang. Keseimbangan di antara keempat perspektif dalam balance scorecard yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategis sangat penting untuk menghasilkan kinerja keuangan yang berjangka panjang. Bobot keempat perspektif dalam balance scorecard adalah seimbang, di mana perspektif yang satu tidak melebihi perspektif yang lain. Karakteristik yang keempat yaitu terukur. Balance scorecard mengukur sasaran strategis yang sulit untuk diukur. Sasaran strategis di perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan merupakan sasaran yang tidak mudah terukur. Namun, dalam balance scorecard, ketiga perspektif non-keuangan tersebut ditentukan ukurannya sehingga dapat diwujudkan untuk mengukur kinerja perusahaan. Strategi perusahaan dan balance scorecard. Strategi perusahaan dan balance scorecard adalah dua konsep yang terkait dengan pengelolaan kinerja organisasi. Strategi perusahaan merujuk pada tujuan dan rencana yang diambil oleh perusahaan untuk mencapai sasaran bisnisnya. Sedangkan BSC adalah metode yang digunakan untuk mengukur dan mengelola kinerja organisasi secara holistik. BSC menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif daripada strategi manajemen biasa dengan mengintegrasikan 4 perspektif utama: keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan menggunakan BSC, perusahaan biasanya dapat mengukur kinerja dari berbagai sudut pandang dan memastikan bahwa strategi yang dijalankan sesuai dengan tujuan organisasi. BSC memiliki beberapa manfaat seperti perencanaan, strategi yang lebih baik dan terstruktur, kolaborasi antar divisi, dan strategi komunikasi yang lebih efektif. Dengan demikian, BSC membantu perusahaan dalam merencanakan strategi yang lebih efektif dan mengukur kinerja secara holistik. Dalam BSC, perspektif keuangan digunakan untuk mengukur kinerja keuangan seperti ROI dan laba bersih, yang penting untuk mengetahui laba bersih perusahaan tersebut. BSC sebagai alat bantu strategi. Yang pertama yaitu BSC membantu untuk perusahaan menguraikan strategi menjadi tinjauan dan sasaran yang lebih spesifik dan dapat diukur di berbagai perspektif bisnis. Perspektif ini biasanya meliputi keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Yang kedua yaitu menyelaraskan seluruh tim BSC, membantu semua tingkatan organisasi untuk memahami strategi dan bagaimana kontribusi mereka secara individual dan tim dapat membantu mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu evaluasi dan monitoring strategi. BSC menyediakan kerangka untuk mencoba, mengukur, menjelaskan perusahaan dalam mencapai tujuan strategisnya, memungkinkan perusahaan untuk melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan. Manfaat strategi dan balance scorecard. Yang pertama yaitu meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. BSC membantu semua tingkatan organisasi untuk memahami strategi perusahaan dan bekerja sama untuk mencapainya. Yang kedua, meningkatkan fokus pada pelanggan. BSC menekankan pentingnya pelanggan dan membantu perusahaan untuk mengembangkan strategi yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga yaitu meningkatkan akuntabilitas. BSC membantu untuk memantau kemajuan perusahaan dalam mencapai tujuan strategisnya dan meningkatkan akuntabilitas semua tingkatan organisasi. Yang keempat yaitu meningkatkan
fleksibilitas. BSC memungkinkan perusahaan untuk dengan mudah menyesuaikan strategi mereka sebagai tanggapan terhadap perubahan kondisi pasar. Kompensasi dengan balance scorecard. Kompensasi dan balance scorecard atau BSC memiliki kaitan yang sangat erat dalam pengelolaan kinerja organisasi. BSC adalah suatu sistem manajemen strategi yang menjelaskan mengenai visi dan misi organisasi, serta bagaimana untuk mencapai visi tersebut. Dalam penggunaan BSC, perusahaan dapat membuat kartu skor yang akan digunakan dalam merencanakan skor yang diwujudkan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, BSC menjadi salah satu alat manajemen yang terbukti membantu banyak perusahaan dalam mencapai tujuan strategis. Kaitan antara kompensasi dengan balance scorecard. Pertama, kinerja individu dan waktu. BSC mengukur kinerja individu dan tim berdasarkan beberapa indikator yang dianggap terpendam, misalnya produktivitas, efisiensi, dan hasil yang diharapkan. Yang kedua, penyelarasan dengan kunjungan dan misi perusahaan. BSC membantu perusahaan untuk mencapai tujuan strategi yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, termasuk aspek keuangan, operasi, sumber daya manusia, dan hubungan eksternal. Yang ketiga, rencana karir dan pengembangan sumber daya manusia. BSC membantu VC perusahaan untuk mengidentifikasi sumber daya manusia yang berpotensi dan memperkuat kemampuan karyawan. Kompensasi dapat digunakan sebagai upaya untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang berprestasi serta mendorong karyawan untuk berkembang. Perspektif balance scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan. Tolak ukur finansial adalah penting, akan tetapi tidak cukup mengarahkan kinerja dalam menciptakan nilai bagi organisasi. Balance scorecard dalam implementasi sistemnya berusaha mencari suatu keseimbangan dari tolak ukur kinerja, baik finansial maupun non-finansial, untuk mengarahkan kinerja organisasional terhadap keberhasilan. Sasaran-sasaran perspektif keuangan dibedakan pada masing-masing tahap dalam siklus bisnis yang dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu 1. Tahap perkembangan. Berkembang merupakan tahap pertama dan tahap awal dari siklus kehidupan bisnis. Pada tahap ini, suatu perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan yang berpotensi untuk berkembang. Sasaran keuangan untuk growth stage menentukan pada persentase tingkat pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan penjualan di berbagai pasar sasaran, kelompok pelanggan serta wilayah. Yang kedua, tahap bertahan. Sebagai besar unit bisnis dalam sebuah perusahaan mungkin berada pada tahap bertahan, situasi di mana unit bisnis masih memiliki daya tarik bagi penanam investasi dan investasi ulang, tetapi diharapkan mampu menghasilkan pengembalian modal yang cukup tinggi. Proyek investasi akan lebih diarahkan untuk mengatasi berbagai kemacetan, perluasan kapasitas, dan peningkatan aktivitas perbaikan yang berkelanjutan. Yang ketiga, tahapan panen. Tahapan ini merupakan tahap kematangan, suatu tahap di mana perusahaan melakukan panen terhadap investasi pada 2 tahap sebelumnya. Perusahaan tidak lagi melakukan investasi lebih jauh kecuali hanya untuk memelihara dan perbaikan fasilitas, tidak untuk melakukan ekspansi atau membangun suatu kemampuan baru. B. Perspektif pelanggan atau customer perspective. Perusahaan melakukan identifikasi pelanggan dan segmen pasar yang akan dimasuki. Segmen pasar merupakan sumber yang akan menjadi komponen penghasilan tujuan keuangan perusahaan. Dalam perspektif ini, perusahaan menggunakan tolak ukur yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pengukuran pelanggan utama atau disebut core management group, dan kelompok pengukur nilai pelanggan atau disebut customer value proposition. C. Perspektif proses bisnis internal. Perusahaan biayanya mengembangkan tujuan dan ukuran-ukuran untuk perspektif setelah merumuskan tujuan dan ukuran untuk perspektif finansial dan pelanggan. Di dalam perspektif proses bisnis internal ini ada 3 tahap, yaitu 1. Tahap inovasi proses,
Inovasi merupakan salah satu artikel proses di mana efisien dan efektivitas serta ketetapan waktu proses ini mendorong terjadinya efisien biaya pada proses penciptanya nilai tambah bagi customer. 2. Tahap operasi pada tahap ini meningkatkan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan mulai dari penerimaan dari customer produk jasa sampai dengan pengiriman produk atau jasa. Pada tahap ini pengukuran kinerjanya dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu kualitas, biaya, dan waktu. 3. Tahap pernah jual. Pada tahap ini perusahaan berusaha untuk memberikan manfaat tambahan terhadap para pelanggan yang telah menggunakan produk jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini dilakukan agar para customer mempunyai loyalitas terhadap perusahaan dan pembatasan wewenang karyawan. Kesempatan positif dalam BSC saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, kepuasan pelanggan yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan. Proses bisnis yang efisien dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi, produktif pelanggan, investasi dan pembatasan wewenang karyawan. Kesempatan positif dalam BSC saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, kepuasan pelanggan yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan. Proses bisnis yang efisien dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi, produktif pelanggan, investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashraf Hanani dari Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Netsal Sixpria dan Ibu Zulmaita selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan selama penyusunan skripsi, serta Bapak atau Ibu dosen penguji yang sudah berkenan untuk menguji saya. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengukuran Kinerja Perusahaan dengan Metode Balance Scorecard pada PT Kimia Farma Tbk. Latar belakang penelitian ini diawali dari perusahaan kesehatan berpeluang untuk berhasil di tengah pandemi saat ini. Peluang untuk berhasil ditentukan oleh daya saing yang tercermin dari kinerja perusahaan. Pengukuran kinerja menjadi faktor penting dalam menilai keberhasilan perusahaan. Saat ini, metode pengukuran kinerja tradisional yang berfokus pada perspektif keuangan umumnya banyak digunakan perusahaan, namun menjadi kurang tepat apabila tidak mempertimbangkan perspektif non-keuangan karena hanya berorientasi pada kinerja jangka pendek dan cenderung tidak melihat kinerja jangka panjang perusahaan. PT Kimia Farma membutuhkan pengukuran kinerja representatif agar dapat berhasil dalam jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan. Metode Balance Scorecard menjadi alat ukur kinerja yang efektif dengan 4 perspektif: keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran, yang membuat pandangan perusahaan menjadi lebih luas dan fokus pada keberhasilan perusahaan karena mampu menyeimbangkan kinerja jangka pendek maupun jangka panjang. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu PT Kimia Farma sebagai BUMN dituntut memiliki kinerja yang baik agar mampu memainkan peranan penting baik dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pasar produk dan jasa pelayanan kesehatan maupun sebagai pelaku bisnis yang mampu menghasilkan pendapatan bagi negara sebagai pemilik perusahaan. Namun perusahaan ini dihadapkan pada kondisi yang berpotensi menimbulkan permasalahan. Pertama, meningkatnya perusahaan pesaing sejenis. Yang kedua, COVID-19 yang berdampak pada pengadaan bahan baku obat dan produktivitas. Yang ketiga, munculnya perilaku praktek manipulatif oleh oknum karyawan. Permasalahan ini dapat mengancam kinerja PT Kimia Farma Tbk apabila hanya ditangani dari perspektif yang terbatas. Secara teoritis dan bukti empiris, upaya untuk meningkatkan kinerja dengan metode Balance Scorecard dengan 4 perspektif, yakni perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran. Pengukuran kinerja yang tidak mencakup 4 perspektif ini akan menciptakan ukuran kinerja yang bias, perbaikan kinerja yang tidak komprehensif, serta tidak berorientasi pada kinerja jangka panjang perusahaan. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dapat dirumuskan pernyataan penelitian. Bagaimana pengukuran kinerja PT Kimia Farma Tbk dengan metode Balance Scorecard melalui perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran? Sehingga tujuan penelitian ini adalah mengukur kinerja PT Kimia Farma Tbk menggunakan metode Balance Scorecard
dengan 4 perspektif: keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran. Lalu manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat secara teoritis, yang diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi terkait pengukuran kinerja melalui balance scorecard. Selanjutnya, manfaat praktis diharapkan dapat memberi rujukan dalam menilai serta meningkatkan kinerja manajemen PT Kimia Farma Tbk melalui 4 perspektif yang ada dalam balance scorecard: perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Selanjutnya, bab tinjauan pustaka. Balance scorecard adalah sistem yang digunakan perusahaan untuk mengukur kinerja perusahaan apakah sudah dilakukan sesuai dengan harapan. Balance scorecard memiliki 4 perspektif. Yang pertama, keuangan, untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan apakah sudah sesuai dengan strategi yang direncanakan mengenai keuangan. Selanjutnya, pelanggan, untuk mengukur apakah konsumen dapat terpuaskan atas produk atau jasa yang dihasilkan. Perspektif proses bisnis internal menjelaskan berbagai aktivitas internal perusahaan selama proses bisnis yang terjadi, yang nantinya akan berdampak pada pendapatan perusahaan. Yang terakhir, pertumbuhan dan pembelajaran menggambarkan kemampuan perusahaan untuk terus tumbuh, berkembang, serta belajar. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian terdahulu sebagaimana yang sudah dikemukakan di atas pada tema pokok penelitian dan tujuan, namun memiliki perbedaan pada metode analisis data dari perspektif keuangan, jangka waktu pengamatan, dan gambaran kinerja perusahaan. Pada penelitian ini, pengukuran kinerja dari perspektif keuangan menggunakan 6 rasio keuangan, sementara pada penelitian terdahulu hanya menggunakan 1-4 rasio keuangan, sehingga pengukuran kinerja perusahaan dari perspektif keuangan dengan menggunakan rasio keuangan pada penelitian ini lebih bervariasi. Selanjutnya, pada penelitian ini jangka waktu pengamatan lebih panjang, yakni selama 5 tahun. Sementara penelitian terdahulu waktu pengamatannya antara 1-2 tahun. Dengan demikian, hasil pengukuran kinerja pada penelitian ini mampu memperlihatkan kecenderungan kinerja perusahaan dalam jangka waktu yang lama, sehingga lebih meyakinkan dalam menarik kesimpulan mengenai gambaran kinerja perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu pengukuran kinerja merupakan perbandingan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar atau rencana melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. PT Kimia Farma menghadapi persaingan pandemi COVID-19 dan praktek manipulatif oleh oknum karyawan yang berpotensi mengancam kinerja perusahaan apabila hanya ditangani dengan 1 atau 2 perspektif saja. Metode balance scorecard merupakan sistem untuk mengukur kinerja perusahaan dengan 4 perspektif yang berbeda. Kinerja perusahaan dari perspektif keuangan diukur menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Perspektif pelanggan menggunakan data penerimaan kas dari pelanggan yang bersumber dari laporan arus kas. Perspektif proses bisnis internal menggunakan data operating profit yang bersumber dari laporan laba rugi. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran menggunakan data produktivitas karyawan dengan membandingkan rasio laba bersih dengan jumlah karyawan. Selanjutnya dilakukan analisis kinerja perusahaan berdasarkan masing-masing perspektif. Kemudian dihasilkan kinerja PT Kimia Farma berdasarkan kriteria pada rating balance scorecard. Secara umum, balance scorecard menggunakan 2 data, yaitu data primer yang bersumber dari informan kunci yang dibutuhkan dalam penelitian. Namun, karena kondisi keterbatasan seperti COVID-19, sumber data dimungkinkan hanya bersumber dari laporan keuangan. Dalam hal ini, laporan keuangan dapat menjelaskan kinerja perusahaan dari ketiga perspektif non-keuangan. Penggunaan laporan keuangan sebagai sumber data untuk mengukur kinerja berdasarkan ketiga perspektif non-keuangan sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif yang dilakukan dengan mengamati fenomena kinerja PT Kimia Farma dengan metode balance scorecard secara kuantitatif, kemudian melakukan analisis dan mendeskripsikan hasil analisis secara kuantitatif. Objek penelitian yaitu kinerja perusahaan yang diukur dengan metode balance scorecard yakni PT Kimia Farma Tbk.
Jenis dan sumber data penelitian. Data yang digunakan adalah data kuantitatif yang dapat menjelaskan kinerja perusahaan yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan, meliputi data laporan posisi keuangan, laba rugi, arus kas, dan data jumlah karyawan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yang dikumpulkan dengan cara membuka website perusahaan untuk menemukan laporan keuangan tahunan dalam kurun waktu 2016 sampai 2020. Dokumen yang sudah ditemukan diunggah dan disimpan dalam folder yang dapat dibuka dan diamati selama penelitian. Selanjutnya, metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif dengan menggunakan data kuantitatif berupa angka-angka dalam laporan keuangan tahunan perusahaan yang selanjutnya diberi makna dan ditarik kesimpulan sehingga dapat memberi gambaran mengenai pengukuran kinerja perusahaan yang diteliti. Selanjutnya, dalam metode analisis ini digunakan metode balance scorecard untuk mengukur kinerja perusahaan dengan 4 perspektif. Setelah dianalisis dengan masing-masing perspektif, kemudian dilakukan pengukuran dengan membandingkan pencapaian tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dan dikelompokkan per tahun menurut range pengukuran kinerja, dan akhirnya dapat diketahui kinerja perusahaan secara keseluruhan untuk 3 perspektif menggunakan rating scale. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Profil perusahaan. PT Kimia Farma Tbk merupakan perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan tahun 1817 oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian pada awal kemerdekaan tahun 1958 dinasionalisasi oleh pemerintah RI. Perusahaan farmasi ini telah berkembang di mana usaha perusahaan sudah terintegrasi mulai dari hulu ke hilir yang didukung oleh 6 anak perusahaannya dalam penyediaan obat-obatan, peralatan kesehatan, hingga penyediaan pelayanan kesehatan di Indonesia bahkan hingga ke mancanegara. Selanjutnya, pengukuran kinerja dari perspektif keuangan menggunakan rasio likuiditas dari current ratio. Nilai current ratio mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir. Dapat terlihat rata-rata current ratio selama 5 tahun sebesar 134%. Artinya setiap Rp1 utang lancar dapat dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp1,34. Nilai current ratio menunjukkan nilai yang rendah karena berada di bawah standar industri, yakni 200%. Hal ini mengindikasikan bahwa aktiva lancar tidak mencukupi dalam membayar utang lancar perusahaan atau tidak liquid. Dengan demikian, kinerja perusahaan kurang baik. Selanjutnya, dinilai dari rasio solvabilitas menggunakan debt to asset ratio. Dari hasil pengukuran terlihat rata-rata DAR tergolong tinggi, yakni 59%. Artinya setiap 1% aktiva perusahaan dibiayai oleh utang sebesar Rp0,59. Nilai DAR menunjukkan nilai yang tinggi karena berada di atas standar industri yakni 35%. Dengan demikian, kinerja perusahaan kondisi kurang baik. Kondisi yang demikian kurang baik bagi perusahaan karena tingginya DAR menunjukkan bahwa sebagian besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Selanjutnya, dinilai dari debt to equity ratio. Terlihat rata-rata DER selama 5 tahun menunjukkan nilai yang tinggi, yakni 139%. Nilai DER menunjukkan nilai yang tinggi karena berada di atas standar yang berlaku pada industri, yakni 90%. Tingginya nilai DER melebihi standar berarti semakin besar pendanaan perusahaan yang bersumber dari utang dibandingkan dengan bersumber dari modal sendiri. Dengan demikian, kinerja perusahaan kurang baik. Selanjutnya dinilai menggunakan rasio profitabilitas dengan return on asset. Terlihat rata-rata ROA selama 5 tahun menunjukkan nilai yang rendah, yakni 3,08%, jauh dari standar yang berlaku pada industri, yakni 30%. Hal ini mengindikasikan kemampuan aktiva yang dimiliki PT Kimia Farma dalam menghasilkan laba bersih sangat rendah. Dengan demikian, kinerja perusahaan kurang baik. Selanjutnya dari return on equity. Dari hasil pengukuran rasio ROE sebesar 7,1% di bawah standar industri, yakni 40%. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan menggunakan modal untuk menghasilkan laba sangat rendah. Dengan demikian, kinerja perusahaan kurang baik.
Selanjutnya, perspektif keuangan dinilai menggunakan rasio aktivitas dari rasio total asset turnover. Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh nilai total asset turnover sebesar 79%. Nilai perputaran ini berada di bawah standar industri yakni 200%, sehingga dapat dikatakan PT Kimia Farma belum mampu mengoptimalkan aktiva yang dimiliki untuk meningkatkan penjualan. Dengan demikian, kinerja perusahaan kurang baik. Selanjutnya, pengukuran kinerja berdasarkan perspektif pelanggan. Dilihat dari penerimaan kas dari pelanggan yang bersumber dari laporan arus kas. Pengukuran dari perspektif pelanggan selanjutnya dibandingkan antara capaian tahun N dengan tahun N-1. Kemudian hasilnya diperoleh bahwa kinerja perusahaan per tahun dinilai cukup baik. Kinerja perusahaan dalam 5 tahun dari perspektif pelanggan dinilai cukup baik dengan memperoleh rata-rata sebesar 5,79%. Hal ini mengindikasikan tingkat keberhasilan penjualan produk akibat realisasi dari banyaknya pendapatan yang diterima dari pelanggan. Selanjutnya, dari perspektif proses bisnis internal dapat dilihat dari operating profit, yang merupakan hasil dari penjualan setelah dikurangi dengan biaya yang terkait dengan penjualan dan biaya produksi, yang selanjutnya dibandingkan antara capaian tahun N dengan tahun N-1. Kemudian diperoleh bahwa operating profit perusahaan mengalami fluktuasi setiap tahunnya, sehingga dapat diambil rata-rata kinerja perusahaan dalam kurun waktu 5 tahun 19,66% yang menunjukkan bahwa kinerja PT Kimia Farma berada dalam kriteria cukup. Artinya PT Kimia Farma cukup optimal dalam penggunaan harta perusahaan untuk menciptakan produk dalam bentuk barang dan jasa dan menemukan metode kerja baru yang efektif dan efisien. Selanjutnya, dari perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dilihat dari produktivitas karyawan dengan cara membandingkan antara laba bersih dan jumlah karyawan. Yang selanjutnya dibandingkan antara capaian tahun N dengan tahun N-1. Terlihat bahwa kinerja perusahaan per tahun mengalami fluktuasi. Kinerja perusahaan berdasarkan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran menunjukkan rata-rata produktivitas karyawan sebesar minus 1,60%. Besaran produktivitas karyawan yang demikian memperlihatkan kinerja PT Kimia Farma berada pada kriteria yang kurang baik. Produktivitas karyawan yang kurang baik dapat diakibatkan oleh rendahnya kemampuan sumber daya manusia karyawan. Kesimpulan, pengukuran kinerja PT Kimia Farma yang diukur dari perspektif keuangan berdasarkan current ratio, debt to asset ratio, debt to equity ratio, return on asset, return on equity, dan total asset turnover berada pada kriteria yang kurang baik, karena 6 rasio tersebut masing-masing berada jauh dari rata-rata industri. Selanjutnya, pengukuran kinerja PT Kimia Farma yang diukur dari perspektif keuangan berdasarkan penerimaan kas dari pelanggan menunjukkan kinerja perusahaan berada pada kriteria cukup. Selanjutnya, pengukuran kinerja PT Kimia Farma yang diukur dari perspektif proses bisnis internal berdasarkan data operating profit menunjukkan kriteria perusahaan cukup. Selanjutnya, pengukuran kinerja PT Kimia Farma yang diukur dari perspektif pertumbuhan dan pembelajaran berdasarkan data produktivitas karyawan dengan cara membandingkan antara laba bersih dan jumlah karyawan menunjukkan kinerja perusahaan kurang. Talk about family when family's all